Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami selalu berharap saudara-saudari sekalian ada dalam keadaan sehat dan selalu merasakan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutuskan. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak satupun kita pernah terbebas dari perselisihan. Seberapa keras pun kita berusaha untuk hidup berdamai dengan orang lain, seberapa pun kita terus menciptakan damai di sekitar kita, tapi perselisihan mau tidak mau adalah hal yang biasa ataupun pernah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, perselisihan itu bisa terjadi dalam kehidupan di mana saja, di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, maupun juga bisa kita alami dalam dunia pelayanan. Jadi kita dan rekan sekerja dalam pelayanan juga punya kemungkinan untuk berselisih satu dengan yang lain. Nah, renungan kita menarik karena seorang Paulus dan Barnabas yang merupakan teman sejoli dalam pelayanan, khususnya dalam melayani orang Kristen non-Yahudi, pada saat itu juga mengalami perselisihan. Namun perselisihan yang mereka alami bukan karena hal yang buruk, tetapi karena justru punya kebenarannya masing-masing. Paulus ingin pergi ke Antiokhia dan daerah-daerah yang sudah pernah dia layani, namun Barnabas ingin bersama dengan Yohanes, padahal Yohanes adalah teman sekerja Barnabas dan Paulus, namun pernah meninggalkan mereka kembali ke Yerusalem. Nah, di situ Paulus tidak ingin bersama dengan Yohanes karena menurut Paulus tidaklah baik untuk mengajak seseorang yang sudah pernah meninggalkan mereka. Jadi kalau kita lihat bahwa Barnabas dan Paulus punya cara pandang yang berbeda, namun punya nilai kebenarannya masing-masing. Nah, seringkali saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perselisihan terjadi bukan karena niat yang buruk. Justru perselisihan bisa saja terjadi karena niat yang baik, namun dengan cara mengekspresikan niat baik itu dengan cara yang berbeda. Punya kebenarannya masing-masing, namun kebenarannya berbeda. Jadi yang menarik dari firman Tuhan ini adalah bagaimana seorang Paulus dan Barnabas yang berselisih, namun mereka tidak meninggalkan pelayanan mereka. Justru yang menarik adalah jikalau mereka selalu bersama-sama kemanapun mereka harus melayani, tapi justru saat itu
pelayanan semakin diperluas karena kemudian Paulus bersama dengan Silas dan Barnabas tetap bersama dengan Yohanes. Mereka pergi ke dua kota yang berbeda sekaligus sehingga pelayanan itu, firman Tuhan itu semakin tersebar. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dengan cara yang positif, kita lihat dengan cara yang baik, bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Paulus dan Barnabas justru menyebabkan firman Tuhan itu semakin luas untuk diberitakan. Nah, menarik bahwa perselisihan itu tidak membuat Paulus dan Barnabas kemudian pergi meninggalkan pelayanannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini ya kita belajar dari Paulus dan Barnabas dalam menghadapi perselisihan. Bagaimana kita selalu berpikiran positif, kita juga selalu berusaha berkomunikasi dengan baik, karena dalam perselisihan selalu ada kebenaran masing-masing dalam diri teman kita, dalam diri kita sendiri yang perlu kita komunikasikan. Lalu jangan pernah meninggalkan pelayanan, fokus hidupmu, karya-karyamu hanya karena sebuah perselisihan di dalam kehidupan pertemanan ataupun dalam kehidupan persahabatan. Tapi biarlah perselisihan boleh menjadi batu loncatan bagi kita semakin melayani, semakin berkarya, dan semakin belajar untuk bisa mengerti satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.